Wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat Yunus ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka di dalamnya ialah subhanallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salamun, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya mereka atau orang-orang yang beriman itu dasar ya. Yang pertama, petunjuk diberikan kepada manusia yang pertama adalah iman. Itu sebagai dasarnya. Hidayatuddin, iman itu. Karena tidak mungkin beramal soleh tanpa iman. Walaupun dianggap baik oleh manusia, walaupun dianggap sesuatu yang mendamaikan dan lain sebagainya, jika tanpa iman, maka semuanya tidak ada nilai di sisi Allah. Amal-amal tanpa iman walaupun dianggap baik bagaikan fata morgana, kasarobin biqi'ah, bagaikan fata morgana yang dahaga menyangka itu akhir, setelah didatangi ternyata tidak ada. Begitulah orang-orang yang melakukan kebaikan tetapi tanpa dasar iman. Yang kedua, orang-orang yang merasa melakukan kebaikan, dasar sudah iman, tapi imannya itu bercampur dengan syirkun, iltibas, maka dianggap satu kedoliman. Orang-orang yang beriman dan tidak mendolimi diri mereka sendiri. Para sahabat berkata, siapa di antara kami yang tidak dolim? Secara manusiawi ada dolim dalam arti melakukan kesalahan. Lalu Nabi menjelaskan yang dimaksud orang-orang yang beriman dan tidak mencampuran kepada imannya kedoliman adalah syirkun. Inna syirka la dzulmun adzim. Ini pun batal amal, tidak jadi amal soleh. Karena itu dalam
pembekalan kepada yang mau umroh haji ini ditekankan sekali. Jangan sampai ada unsur syirik dan itu merusak amal. Seperti kalau berdoa di sana pasti dijabah. Apa berdoa di Bandung malah dijabah gitu. Jadi yang dijabah itu nu laloba duit we, nu bisa init ke itu. Gitu. Dimanapun berdoa dijabah asal memenuhi syarat-syaratnya. Ya, iman dan amal soleh yang mengangkatnya kepada Allah. Karena itu dijaga sekali. Kedua, jangan ada akidah kalau ibadah umroh haji harus mencium Hajar Aswad, itu tidak ada. Mau mencium silahkan kalau bisa, kalau tidak dengan isyarat. Nabi juga mencontohkan. Menyium Hajar Aswad pasti bibirnya manjangan, enggak ada tuh. Biasa saja batu. Malah Umar bin Khattab berkata sebelum mencium, aku tahu kamu batu biasa, tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Umar bin Khattab menyembah batu makan berpengalaman yaitu. Nah sekarang masuk Islam tahu gitu. Kalau tidak aku melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak mau katanya. Nah itu menghilangkan syirkunnya gitu. Karena kemabruran baik umroh maupun haji bisa rusak. Naik ke Jabal Rahmah pasti rumah tangga damai, enggak lah. Harumnya rumah tangga mah kumaha urang tuh. Yang tidak naik ke sana juga. Iya. Suaminya turun duluan. Cek pamajikanna terek ditinggalkeun di dieu teu nya. Karek ge. Cek salakina teh melihara rese cenah sok-sok. Jadi dilur keneh geus riweuh. Ya. Harmonis mah kumaha urang we lah. Satu saja intinya, suami siap menghargai jasa istri itu aja. Naon hesena atuh bapaknya betuh mamah meuni raos pasakan teh kitu naon hesena. Padahal nah teh mah lain kitu. Ya atuh muji lah. Menceuk ibu teh aya istri ngaliwat Pak cenah manisa umur jeung abdi. Dadegan sarua eta make kongkorong meuni geulis katingalina teh. Bapa ngarti henteu? Cek bapa teh heuh geulis teh itu, tak ulah kitu ngomong. Ini hese pisan muji teh. Mamah teh geulis geuning gitu. Cek pawajika teh kakara sadar bapa teh. Ya, kita lanjutkan tuh. Nah, petunjuk itu yang awal adalah iman. Kemudian terus sepanjang hidup petunjuk itu. Petunjuk dalam pelaksanaan ibadah itu kan. Apa saja ibadah yang harus dilakukan. Salat, saum, zakat, umroh, haji itu berdasarkan petunjuk dari Allah semuanya. Dan Allah memberikan petunjuk bahwa tempat pelaksanaan haji umroh di Mekah, Madinah, itu aja. Sekarang ada yang mengatakan tidak usah ke Arab tapi cukup ke Sirna Rasa di Ciamis. Nah, eta ning aya aliran baru kopiahna merah putih. Ngaco. Aduh ampun. Ya. Nah, amalun solihun itu kan iman kemudian beramal soleh. Petunjuk terus tidak berhenti dari Allah. Terasa sekali oleh para sahabat ketika Quran masih turun, berlangsung turun. Kalau sekarang kan sudah sekaligus. Pertama petunjuk salat, petunjuk saum. Waktu di Mekah kan belum ada
kewajiban saum Ramadan waktu di Mekah yang dilaksanakan 3 hari tiap bulan. Di Mekah sudah ada petunjuk salat wajib, salat tahajud sudah, tapi saum belum. Dan di Mekah pun salat itu semuanya 2 rakaat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh 2 semuanya. Setelah hijrah ke Madinah, nah baru ada penambahan. Duhur ditambah 2, asar tambah 2, maghrib tambah 1, isya tambah 2, subuh tetap. Makanya tahiyat jadi 2 kali, karena asalnya kan sekali. Pindah ke Madinah ditambah, maka sekali lagi tahiyat, begitu. Ditetapkanlah tahiyat awal, tahiyat akhir. Kemudian ditetapkan diwajibkannya saum di tahun kedua hijrah, saum Ramadan. Asalnya di Mekah 3 hari tiap bulan, diubah. Kemudian di Mekah ditetapkan sholat tarawih. Di Mekah masih tahajud. Di Madinah, setelah hijrah ke Madinah, maka disyariatkan sholat tarawih. Disyariatkan zakat fitrah, disyariatkan sholat Idul Fitri, Idul Adha, terus jadi petunjuk itu. Belum selesai ketika Rasulullah masih hidup. Sampai pelaksanaan ibadah umroh tahun ke-6 Hijriah tidak jadi karena dihalangi oleh orang kafir. Kemudian tahun ke-7 berangkat, tahun ke-8 berangkat umroh, tahun ke-9 tidak, tahun ke-10 ibadah haji. Ya, selesai ibadah haji 81 hari kurang lebih beliau meninggal dunia. Selesai sudah, segalanya sudah, dan dinyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Sudah selesai, sudah sempurna. Karena itu jika ada amal-amal yang dinisbahkan kepada agama tapi tidak ada dalam Quran dan Sunnah, berarti bukan dinullah, bukan agama Allah. Kan sudah selesai dinyatakan itu banyak gesampurna aya keneh tamahan atau acan gitu mah. Itu kan di Quran surat Al-Maidah yang awal. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, kami sempurnakan agama. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kamu. Waraditu lakumul islama dina. Nah yang itu. Jadi ketika ada amal yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, bukan dinullah, disebut dinun nas, agama manusia, hasil rekayasa akal, rasa, dan tradisi. Itu udah aja gitu. Kacau sekarang ini. Muncul dalam Quran tidak ada yang menyatakan bahwa tongkatnya itu hanya satu-satunya dari surga. Di mana itu? Tongkat namun nggak ada tuh. Ya, itu mama siapa? Awas. Beki ngaco. Dia menyatakan sebagai Imam Mahdi, sertifikat langsung turun dari surga. Surga dari mana? Tapi pengikutnya ada. Nah, ya udah. Jadi amal soleh itu amal berdasarkan petunjuk dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika amal itu
bukan petunjuk dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, bukan amal soleh. Itu innalladzina amanu wa amilus solihat yahdihim, terus ya waktu ke waktu dibimbing dengan petunjuk Allah sampai ke surga. Itu tidak ada petunjuk Allah tidak akan sampai kan. Terus ya hari demi hari, waktu demi waktu sampai meninggal dunia tetap ada dalam petunjuk Allah sampai ke surga. Itu sudah disiapkan itu. Ketika lahir sudah disiapkan syariat. Apa syariatnya? Akikah. Terus disiapkan ilmu tahapan demi tahapan. Makanya orang tua wajib mendidik anak kusorangan mahese ka madrasahkeun. Balik di madrasah dipariksa ngambek ka budak. Ari guru teh kumaha ngajar teh? Manya aya alif mareol. Pan alif malempeng. Nah gitu ejaan baru, tulisan baru lain. Kapan budak keur nulis teh ku adina digabrug ti tukang teh kana tengokna teh nya mareol nulisna. Saha nu salahnya indungna. Budak cenah ka madrasah sakalian bawa adi maneh. Manehna jongjon na sinetron. Lain ajaran baru atuh. Ina cenah nulis teh mareo pan bangkuna rareot ganti atuh. Jadi arantep atuh gimana nih pendidikan nih? Kita ini sedang perang pendidikan. Ya. Kita itu berjihad, berperang, tapi perangnya perang pendidikan, lain mau pedang, senjata bukan begitu. Ada perang siasa, kejuatu siasa eleh wae pan. Nah, perang pendidikan, kemudian perang dalam mengentaskan kemiskinan, bukan menghilangkan, nggak ada. Dari zaman Nabi sampai hari kiamat miskin mah ada, cuma relatif. Di negara maju anu miskin mah jangan marake jas itu mah gitu gua. Iya. Tuh jihad. Kemudian melaksanakan amal hari-hari. Ya, begitu terus tumbuh. Cuma pendidikan itu perlu kesabaran. Sekarang ini kan lebih besar pengaruh dari luar. Ngadidik budak kudu rajin dan memerlukan kesabaran, namanya mendidik. Hari didikan mah lain dadakan. Kalau memindahkan ilmu kepada otak anak mudah, tapi mendidik itu memerlukan kesabaran dan perlu bersama. Memanusiakan binatang lama, ngalatih nagelila. Membinatangkan manusia mudah, antep jadi. Nah gitu. Jadi memanusiakan binatang lama kan harus ngalatih. Tapi kan bisa mawa payung teh pangalatihna teh lila. Bawa kantong ke pasar. Make jeung tumbak motor. Sujud. Eta teh melatihnya lama. Kalau memanusiakan binatang. Tapi membinatangkan manusia mudah, biarkan jadi sendiri. Apalagi pergaulan sekarang ini. Ya gitu anjing goblok ya gitu itu kan sudah masuk tuh. Nah begitu. Karena itu perlu kesabaran dan kebersamaan. Tidak bisa dilakukan oleh seorang dua orang, kudu babarengan. Apalagi zaman sekarang ada pertanyaan ya. Bagaimana sikap kamu
jika kamu mengalami zaman manusia hanya tinggal kulitnya tanpa isi, gitu sabda Rasul. Bagaimana sikap kamu? Jadi sudah diramalkan akan terjadi, hanya tinggal kulit tanpa isi, nama tanpa makna. Nama manusia isinya monyet, nah gitu. Namanya muslim tapi isinya Yahudi, kafir, gitu. Sudah banyak yang terpeleset. Nah, pika lain kacium diciumnya sirah air paus sih. Banyak ya tengah aja. Nah, gitu. Ya. Bagaimana sikap kamu, kata Nabi. Sahabat balik bertanya, lalu bagaimana kami kalau mengalami itu? Maka Nabi mengatakan, pegang urusan khusus, tinggalkan urusan umum. Maksudnya jangan ikut-ikutan. Bisa singpuk gue pan aya Quran Sunnah ngilu ningali make kopiah merah putih ngilu, kenaon. Ningali nu marake jubah make ngilu, make heula atuh, nah gitu. Masjid nama tapi ruhnya tidak ada. Islam nama tapi ruhnya tidak ada. Begitu, itulah gambaran. Kita kembali, sudah kita lakukan apa yang ditunjukkan dalam Quran, tahapan demi tahapan hidup. Ada kewajiban sehari-hari dalam ta'abbudi, ada yang mingguan, ada yang tahunan, itu sudah ditetapkan. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sampai ditunjukkannya ke surga, sampai akhir. Ketika mengalami sakaratul maut, maka hendaklah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu diingatkan oleh yang lain, diingatkan. Karena alasannya sabda Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Walaupun melalui proses, ya. Itu kan ada yang masuk surga tanpa hisab. Itu mah dulu, ya. Sekarang bisa, ya, hari sanggup mah. Tapi ningali wajah juga mah udah jauh. Masuk surga tanpa hisab, oh jauh. Nah, yang kedua, hisaban yasiro. Hisabannya enteng. Sholat beres gitu aja, tapi hisaban enteng mah. Sholatnya mulus, udah nggak diperiksa yang lain. Ada lagi yang sholatnya tidak mulus, periksa yang lain, masuk surga juga. Ada lagi diperiksa, ada loba ima dosana. Lalu Nabi mohon ampunkan ya Allah. Lalu Allah ampunkan, ya udah. Aya nu teu diampura ima gede, wayana kudu dibersihan heula dina neraka, bersihan dulu gitu. Tetapi umat Nabi Muhammad insya Allah semuanya ke surga, karena ada modal iman itu, ya. Dengan sebab imannya itulah Allah beri petunjuk mereka hari-hari terus dalam petunjuk Allah, begitu sampai mati dan mengucapkan la ilaha, ya. Lalu diurus, itu mah sudah, itu mah tugas yang hidup. Yang mati sudah dimandikan, itu pahala bagi yang memandikan. Mengkapani, mensalati, sampai menguburkan, bagi mayit sudah selesai. Tidak ada amal lagi. Dan tidak ada jaminan-jaminan dari manusia. Jangan percaya tuh, bohong tuh Habib-Habib. Menjamin, menolong di akhirat, bohong, udah, jangan dah. Surat Al-Baqarah 48 tuh, pegang saja itu. Kalau ada yang menjanjikan, bohong, gitu aja.
Al-Baqarah 48. Wattaqu yauman, hendaklah kamu takut satu hari, yaitu kiamat. La tazzi nafsun an nafsin say'a, satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain sedikit pun. Satu. Yang kedua, wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak diterima syafaatnya. Udah, siapapun, Nabi pun hanya berdoa. Bukan berarti asup karena neraka dijahit, itu nggak ada tuh. Nabi juga enggak, hanya memohon, ya Allah ampunkan itu. Ia mengajangjikan dijahit di neraka, ngawadul bisa. Nggak, itu bohong. Ini kasihan tuh umat ya, dibobodoh ya. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yukhadu minha adl, tidak diterima tebusan. Walahum yunsarun, mereka tidak dapat pertolongan. Udah, pegang itu. Tidak ada siapapun. Jangankan manusia biasa, malaikat saja di langit tidak memberi syafaat kecuali dengan izin. Udah, kembalinya ke Allah. Di ayat kursi itu kan pada apa ayat kursi mah, mandalladzi yasfa'u indahu illa nya apa yang dipakai naon. Dipakai ngusir jin. Waduh liwai, inilah tahayulnya banyak, makanya hati-hati. Ayat kursi pakai ngusir jin itu sidik eta resepti jin. Dibacakeun ayat kursi seuri we manehna teh resepti aing cenah. Yang salah nage maca nage saralah. Bukan, nggak ada. Inilah ya yang sekarang saya terus berjuang dengan yang lain, membentengi umat ini. Kasihan menjual barokah, usaha yang menjual barokah. Saya bicara Quran Sunnah, barokahnya masuk ke air jadi 50.000, botol yang 3.000 dibareli. Kasihan itu. Ada yang 100.000 dibeli. Jadi jajarkeun we botol minuman itu di sini 100. Saya bawanya itu 200, 400 saya terangkat selesai. Sekarang air ini sudah mengandung barokah. Dibareli. Pakai ngompres nu gering. Mun dagangan kepretkeun kana dagangan ngarah payu. Alhamdulillah loba nu bangkrut. Bukan begitu. Ini kasihannya. Ini mah air biasa saja. Barokah tidak ya. Barokah ketika air digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Bersuci itu wudu. Nah baru ada barokah. Dan bagi kitanya dapat barokah. Apa barokah itu? Kebaikan Allah. Tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu itu aja. Walaupun ngariu ngaji disebut haflah mubarakah, tapi di situ cara-caranya yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ya tidak ada barokahnya. Dari mana? Ya, sering kan kita dengar haflah mubarakah, haflah teriungan. Mubarakah yang diberkati, ini mana itu? Inilah kasihan ya. Baju ini barokah ya barokah kalau dipakai sholat, pakai ngaji, dipakai kebaikan, menolong orang baharu itu. Barokah segitu. Lain tina ngaji mama lah, ampun ya. Kasihan nih. Subutul khairil ilahi bisyai. Barokah adalah tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ketika Nabi meludah diterima oleh para sahabat, dilulurkan ke badan, ke wajah. Bukan ludahnya itu berbarokah, tapi membela, melindungi Nabi. Itu kebaikannya di situ, barokahnya. Itu dilakukan ketika Sulhul Hudaybiyah.
Itu tiap nyiduh itu Nabi itu. Yodar we tu ngalap barokah tina cai mama ajengan. Kaning tos dahar jengkol. Nabi meludah di tampanan, tidak tiap meludah. Itu kejadiannya pada Sulhul Hudaybiyah, perjanjian, buat perjanjian damai. Ditulis bismillah, tidak disetujui oleh kafir, hapus, baik, cek Nabi. Cek Umar make digugu, gelut gitu pan Umar mah. Cuma dipeperwe ku Abu Bakar, kan baik, pan Nabi mah di barengi wahyu. Ternyata hasilnya untuk muslim akhirnya mah. Nah ketika itu ada tokoh-tokoh kafir araya, Nabi nyidu di tampanan, dilulurkan, ieu teh ngagos, siasa kan medan siasa ini. Jadi we tong wani-wani ngaganggu Muhammad tinggal di ciduhna we parebut. Pejet urang cenah wani ngaganggu ngakitu teh. Maksudnya siasa ngagos teh. Henteu nganyiduh kitu atuh. Tah barokahna teh naon? Melindungi, membela Nabi eta kebaikannya lain ciduhna. Gitu ya. Bukan ludahnya itu. Barokahnya itu. Jadi barokah adalah subutul khairil ilahi bisyai, tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Tidur barokah tidak gitu, makan barokah tidak, usaha barokah itu aja, kembalinya ke sana. Kalau jadi kebaikan itulah barokah. Negeri ini dapat barokah atau tidak? Iya. Kalau penduduk negeri iman dan kan gitu, itu barokah teh. Saya terus sekarang sampaikan dibuka, kasihan nih di bobodok lah. Jadi we cai barokah 50.000 dibeli, 100.000 dibeli gitu. Iya, bukan begitu ya. Ini yang lain beritahu kasihan lah. Ada sorban barokah, kuburan barokah, ternyata palsu dibongkar. Kuburan palsu. Dah hari taklid mah itu menutup akal. Iya kuburan gede, iya kuburan keramat 3 meter, 4 meter, make iya itu ada tidak? Manusia yang tingginya 4 meter, paling 2 meter. Kayak kuburan 3 meter, 4 meternya menangiun, percaya, ngabri. Sekarang dibongkar, palsu semua. Nah disinilah saya itu ini oleh Allah dibuka. Ternyata yang jadi korban adalah muqallid. Yang dididiknya taklid. Masih ingat dulu waktu temu ilmiah? Ya, waktu temu ilmiah itu waktu itu kita menyatakan bahwa kita akan menyampaikan ilmu kepada umat supaya lepas dari taklid. Di situ bedanya. Tokohnya, ketua umumnya waktu itu menyatakan justru kami akan berusaha melahirkan muqallid berkualitas. Itu terang-terang terbuka. Iya ini korban jadinya. Kan tidak diberi ilmu, pokoknya mah tuturkeun mama sing percaya ka mama kaya kitu we. Meme ini tiba haji bawa ngabring heula. Jarak ka kuburan 2 bus 3 bus. Sabaraha tah? Sanu untungna. Tuh. Nah itu loba nu teu ngeunah teh kapenet. Loba nu kapenet ti piduiteun. Ngurus jenazah paket berapa juta tuh? Ya, saya waktu itu karena diminta oleh anaknya. Tapi baru anaknya ikut ngaji. Geus aya grup. Langsung ada yang mendekati saya dan bicara, "Bapak tong pipilunnya ieu tos paket itu." Ti ngamandian nepi ka ngumpul. Di uang. Tapi waktu ngubur mah saya kaharep bawa cerita tidak budak teh karunya tuh ustad gitu.
kahareup kuburkeun ada aramak barang depan paket atuh. Beres saya mah pulang, der we ngariung di kuburan. Beres, sudah. Gak tahu berapa lah. Nah, sehari kemudian diceritakan ke keluarganya, karunya ruhna tiriseun teu di baju. Tuh, maksudna pakaian-pakaian anak kamamakeun gitu. Tuh. Nah, itulah enggak ada. Sedang sholat, saya ikut sholat. Ke sholat mayit dikana sakukeun amplop. Cing aya deui ya. Selesai panggil nanaonan ngaganggu nu salat. Datos biasa cenah Pak di dieu mah. Ini saya enggak mau tuh. Nu sejen aya nu mulangkeun aya nu henteu Pak. Geus biasa meureun. Inilah Pak, kasihan umat. Kita buka semua sekarang. Tidak ada. Ya, mandian biasa, dimulai yang kanan, kemudian anggota wudu dengan halus sekali. Maka jeung dikaluarkeun najisna, najis mah mun geus di luar. Kan kita juga ada najis ya tidak, kan di jero keneh atuh. Kaluarkeun kudu bersih, tidak boleh itu. Mestinya halus, nyaah, ieu mah. Nya cenah kudu bersih-bersihna tina najis mah justru mun kaluar. Kan di urang ge aya atuh. Nah gitu. Kemudian dibungkus dengan kain kafan. Kemudian disalati gitu, kemudian dikuburkan. Waktu mengusung jenazah jam 10-an lah, ribut dengan payung rek naon jam. Ribut dengan payung. Nya atuh cenah bapak bisi panaseun. Atau tong di ruang bisa ngapain. Udah nggak ada, selesai udah gitu. Ruhnya di alam kubur udah. Ya, peristiwa kemarin di soreang menguburkan mayat, 2 mayat 1 lubang kubur. Boleh itu, ribut pan kamari gujurud itu. Artinya itu satu lubang kubur, 2 boleh, 3 boleh. Ya, dalilnya jelas boleh. Pandai itu aya batur ngobrol. Satu masukkan. Nah, malah berjejer kalau ke sini boleh. Nanti yang didahulukan siapa yang paling banyak bacaan Quran. Berurutan atau hadis ya gitu. Ayo masarua we cara terapalkeun kabeh geus bae. Boleh itu. Ribut deh. Inilah ke kuburan itu mau ditengok lagi silakan. Itu kan sudah tinggal tulang. Kenapa sih? Ruhnya kan di sana, di alam kubur rek naon, ka kubur rek naon. Ada. Justru itu dari Hindu. Mawa cai karena kendi keur saha. Sok nepi ka handap kitu. Da moal atuh sakeni. Jeung nepi ke pan itu mah geus eueuh bahamna ge. Perutnya sudah tidak ada nih. Untuk siapa? Tabur bunga keur saha? Sok pikir. Dalil tidak ada. Teu ka hati ku akal ada dalil sok. Ilmu akal teka hati dalil aya itu musyrik tahayul namanya. Naon atuh? Nah gitu. Nah di kita kan sengaja teh nu kitu teh dikukut. Kenapa? Ini curiga saya ya, suudon lah. Ngahaja umat teh dibere ilmu, dibere dibuka supaya nuturkeun we lah. Nah gitu. Nah itulah ya. Lihat di surat An-Nahl 43. Diperintah oleh Allah tuh, nanyakeun teh, dapat pahala tuh. Saya menjelaskan dapat pahala. Dan ketika tidak tahu, saya jujur saya belum tahu, udah ya. Itu kan nilainya di Allah. Nah itu sengaja ditutup. Tidak boleh ya, bukalah masalah.
Jadi apa berkah? Berkah adalah subutul khairil ilahi bisyai, tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Awak ieu barokah henteu eta, sujud henteu ka Allah gitu aja. Salat tidak, ibadah tidak. Nah, baru jasad ini barokah. Baju ini barokah tidak. Terserah kita, lain meuli jadi tina cai itu. Air itu barokah tidak ketika dipakai berwudu, bersuci sehingga layak sujud kepada Allah. Air itu barokah. Gitu. Rumah itu barokah tidak? Iya, di situ ada kebaikan tidak? Pokoknya di rumah teh baca Quran, sakedeung, sinetron lila, salat sunat kalau Nabi, kalau perempuan salat di rumah, nah itu baru ada barokah. Pakaiannya menutup aurat barokah. Nah gitulah, jangan sampai dibodohi. Ada yang menjual barokah, ya, bohong. Kedua, masa syafaat dijual di mana? Punya siapa gitu? Punya Allah kan? Ya, menjual syafaat pertolongan nanti di hari akhir di alam kubur. Kalau mau diperiksa oleh Munkar Nakir, tapi kuburannya berdampingan dengan Habib, dicarek ku Habib Munkar Nakir, temenang di murid saya. Geus wani nepi kadinya ngagugu we, aduh ampun, ngilu we. Ini yang saya kasihan itu. Di bobo udah jelas kan? Di neraka ke dijahit. Aduh, itu ngilu we. Nah inilah ya. Saya itu dengan yang lain terus ke daerah-daerah Gemapai, kasihan ini. Alhamdulillah kalau umat yang ittiba tidak terbawa, tapi ini muqallid ini yang mudah dibawa ke situ. Ya, dari zarah itu kan ada uangnya. Dari badal haji uangnya gede. Dari badal melontar pelaksanaan ibadah haji uangnya gede. Piduiteun unggul. Kemudian menjual air barokah, itu barokah. Nah begitulah, semuanya kembali kepada Quran tidak ada. Nah itulah, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan lagi. Setahap-setahap juga saya sampaikan yang umat tidak tahu dijadikan alat ini, seperti barokah yang barusan itu. Nanti kita akan terangkan satu persatu. Apa sih makrifat? Tamatas makrifat. Naon makrifat teh? Tarekat, tarikoh, makrifat, syariat. Nah insyaallah orang tuntut saya buka supaya jangan dibodohi. Begitu kan, yang pakai kopiah merah putih teh tarikoh ngaku nama, tapi sudah beda dengan tarikoh dari mama. Saya cuma senyum, mama wae keluar tina syariat, berarti bid'ah. Bijili taima bid'ah tina bid'ah gitu. Tambah jauh lagi. Ya sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan kita bongkar satu persatu lah untuk keilmuan kita.